anta maksuri wa ridhoka mahdubi atini mahabbataka ma'rifataka Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak nih. Kasih pantun dulu Bu ya. Daun salam, daun saga. Cakepnya ragu-ragu. Ulang. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Daun salam, daun serikaya. Yang jawab salam mudah-mudahan dikasih kaya. Aminnya kencang banget. Kaya aja kan. Daun salam, daun serikaya digergaji. Hancur Bu. Yang jawab salam mudah-mudahan diberi kaya bisa berangkat haji. Amin. Ya Allah. Kangen gak Bu? Sama Belo kangen? Sama Raudhah kangen? Sama baginda Rasulullah kangen Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi ala dinil amr. Az-zahir wal batinah. Ad-dunyawi wal ukhrawiyah. Asyadiqati wal iqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Wa qala Nabi sallallahu man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, halo. Udah selesai. Ulang yuk. Kan udah dibuka nih. Salamnya udah. Ya. Syukurnya, hamdalahnya udah, sholawat udah, ayat udah, hadis udah, pulang, selesai. Lanjut. Alhamdulillah. Ibu-ibu majelis taklim Musholah Baitul Ilmi Perumahan Klaster Mutiara Kelet, betul ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu semuanya mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Satu langkahnya diampuni dosa-dosanya. Satu langkah lagi menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan oleh Rasulullah taman-taman surga di dunia. Satu ketika Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat,
Wahai sahabatku, kalau kalian melintasi taman-taman surga, maka mampirlah. Maka sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, yang di situ dibacakan hadis Rasulullah, dan juga kita berzikir takarub untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang takarub ilallah, dan kita pulang membawa ilmu dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam taktila risalah-risalah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, kami hormati para alim, para ulama, ketua DKM Musolah Baitul Ilmi beserta jajarannya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan lahir batinnya, dan juga dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya yang baik, yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dari channel apa ini, Mas Bowo atau Om Bowo, MBI TV kita, subhanallah, ini live kan ya. Mudah-mudahan kita bisa nanti rekam, kita buka lagi taklim pada hari ini. Mudah-mudahan MBI TV semakin dikenal oleh masyarakat. Apa itu? Subscribe-nya banyak. Ya, jangan lupa nanti like and subscribe. Biasanya seperti itu. Kalau saya biasa di Mas PN TV, ibu-ibu bisa lihat juga Mas PN TV ada. Kalau TV One, insya Allah nggak ada. Yang kami hormati juga Ketua Majelis Talim. Tadi saya dengar dari luar, kalau nggak salah Ibu Ustazah Ari atau mudah-mudahan kalau salah sebut, mohon maaf. Dan juga para hajah, Bapak Haji, calon hajah, mudah-mudahan semuanya yang hadir ini bisa diberangkatkan oleh Allah SWT yang belum bisa ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu udah dipanggil belum, Bu, sama Allah ke tanah suci? Halo? Udah dipanggil, cuma belum daftar. Panggil mau udah, Nabi Ibrahim udah manggil. Ya. Woi Nabi Ibrahim, panggil umat untuk datang ke rumah Baitullah, mau bangun di mana? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad duluan siapa lahirnya? Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau kakeknya, ya, kakek garis keturunan dari Bani Ismail. Ya. Udah dipanggil, cuma kita belum daftar. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kemampuan, kerelaan hati untuk mendaftar haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu, berapa menit? Saya baru kali ini di sini ngaji dengan ibu-ibu. Berapa menit, Bu, kajiannya, Bu? Ustazah? Sejam setengah. Subhanallah, Ustaz Jainal. Ini wasilahnya Ustaz Jainal dan Ustaz Rohmat nih kemarin. Saya bukan Ustaz, Bu. Ya, saya tukang perabot. Pak Bowo, halo. Sebetulnya bukan Ustaz, nih salah manggil Ustaznya. Tukang perabot. Ya, suka keliling dagang perabot, Bu, saya hari-hari. Kalau ibu-ibu ke rumah saya, di situ ada pelang, ya, toko perabot Andri Family. Satu lagi apa? Promosi mumpung live. Ada pisang goreng Raja Tanduk, rumah cemilan, aneka cemilan, itu rumah saya, Bu, Serdang Asri 2. Ya, kadang bulurah, coba Panongan, Bu Suhendi. Ya. Ibu-ibu, ya. Itu hanya sebagai ikhtiar duniawi, sebagai cari untuk keperluan hidup. Tujuan hidup kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu yang akan Allah SWT, alhamdulillah, karena saya lihat jamaahnya ini pada bawa buku gitu. Kayaknya siap-siap mau nyatet. Tadi saya buka kajiannya adalah di surat Ali Imran.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini 31 baca lagu. Bisa dibuka Ibu. Coba artinya apa, Bu? Ibu-ibu pengen dicintai sama Allah, pengen dapat ampunan dari Allah. Amin, insyaallah. Coba kita kaji ini dulu. Triple S Bu ya. Santai, serius, silahkan sambil selonjor kalau pegel. Monggo yang bawa Quran Bu. Ya, surat Al Imran surat ketiga ayat 31 coba. Iya, ayat 31. Ibu-ibu buka nih. Al Imran ayat berapa nih mau kasih tahu? 31. Betul Bu. Boleh pakai ini? Ya. Artinya boleh, pakai ayatnya boleh. Katakanlah Muhammad, kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Iya. Resep dari Allah SWT melalui firman-Nya kalamullah di surat Al Imran ayat 31. Tadi Allah firmankan, Qul in kuntum tuhibbun. Qul katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai aku Allah, fattabi'uni. Syaratnya apa? Ikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti Rasulullah, dapat apa? Maka di situ dijelaskan oleh Allah, yuhibbukumullah. Kamu akan dapat cintanya Allah, Ibu. Kita akan dapat cintanya Allah. Bukan saja Allah akan mencintai kita, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukan saja kita dicintai oleh Allah, tetapi kita juga dapat ampunan dari Allah SWT. Kalau Allah sudah berikan ampunan, jurusannya ke jurusan surga. Amin ya rabbal alamin. Allah nggak peduli dosa kita sebanyak samudra, sebesar gunung, selama dosa itu tidak syirik, mempersekutukan Allah. Nah, ini kadang-kadang sedikit Bu kita kaji. Kadang-kadang ada ibu-ibu berobat ke dokter. Misalnya sakit A, sembuh. Ada ibu sebelah yang B berobat lagi. Apa? Saya sakit. Dibilang sama ibu yang tadi itu, Bu, saya datang ke dokter sana, alhamdulillah sembuh. Sembuh, obatnya paten, dokternya paten. Berarti kita yakin kepada siapa? Dokter dan obat. Nah, ini satu kisah, sambil saya bawakan kisah. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ngadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan untuk menyampaikan ini agama kepada umat. Bagaimana asbab rezekiku? Bagaimana kalau aku sakit? Maka Nabi Musa datang ke Allah. Ngadu ketika sakit. Maka Allah bilang, Musa, kalau sekarang mungkin atau kemarin lagi booming atau viral apa? Daun paprika itu. Musa ambil daun paprika 3 lembar bahasanya. Kamu rebus, kamu minum airnya. Setelah itu apa? Bismillah, atas izin Allah sembuh tuh penyakitnya. Sakit yang pertama karena minta petunjuk kepada Allah. Sakit kedua, Ustaz Jena, nggak lagi kepada Allah, langsung ngambil daun paprika, direbus, nggak sembuh tuh penyakit yang kedua. Lapor ke Allah, ya Allah, kemarin saya sakit ini dan aku minta petunjukmu, atas izinmu, atas ridhomu sembuh. Sakit kedua, aku ngambil daun yang sama dengan takaran dosis yang sama, tapi nggak sembuh. Sama Allah ditegur, Bu. Musa, ketahuilah, waktu sakit pertama, kamu datang ke aku.
minta petunjuk kepadaku, aku kasih resep. Atas ridhoku maka sembuh. Tetapi ketika penyakit kedua, kamu sudah berubah yakinmu kepada daun paprika tadi. Engkau tinggalkan aku. Halo, sering nggak gini, Bu? Sering, tanpa sadar, Bu. Maka tadi saya lanjutkan di surat Fatir. Surat Fatir surat keberapa, Bu? Halo, surat Fatir surat keberapa? Sebelahnya Yasin tuh. Yasin 36, 34 Sabah diapit, 35, Bu. Surat Fatir. Coba dibuka. Iya. Santai aja ya, Bu. Halo, santai saja dulu. Surat Fatir surat 35. Iya, ayatnya ayat 3. Ya ayuhan nasud, ya kurul. Artinya, Ibu? Artinya, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah padamu. Adakah kita selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka kamu berbalik dari kamu bertemu kita. Kenapa ini saya ambil tema dan ilhamnya dari Allah ternyata ini. Pertama kali Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah. Beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul usia berapa, Bu? 40 tahun secara johir. Ya. Setelah itu beliau wafat umur berapa, Bu? 63. Berarti dari 40 ke 63 berapa, Bu, selisihnya? 23. Digunakan untuk apa umur Rasulullah SAW? 13 tahun di kota Mekah untuk mengingatkan manusia tentang tauhid, keimanan kepada Allah. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya, maka kalian akan sukses dunia akhirat. Kata siapa, Bu? Rasulullah. Tapi ternyata Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah, mengucapkan kalimat ini, diapain, Bu, pertama? Seorang budak digebukin sama tuannya, diseret, ditindih batu yang besar, ukuran manusia biasa, sudah meninggal. Tetapi bismillah, atas izin Allah, ketika beliau dipukul, dicambuk, ditindih batu besar di padang pasir, di terik panas, sampai yang nyambuk itu kelelahan. Hei Bilal, ucapkan Tuhanmu selain Allah. Waktu itu Lata, Uja, dan seterusnya. Tapi dari kolbunya Bilal bin Rabah selalu mengucapkan, terdengar lisannya ahadun ahad, ahadun ahad. Sudah masuk mendarah daging kerung tubuhnya Bilal bin Rabah, sehingga bismillah
atas izin Allah, diselamatkan oleh Allah melalui sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dimerdekakan. Subhanallah. Yuk kita sambungkan hati kita kepada Allah dulu. Kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Atas izin Allah, Bilal yang tadinya disiksa dimuliakan, akhirnya beliau dimuliakan oleh Allah SWT menjadi seorang gubernur. Bilal yang terkenal muadzinnya Rasulullah, kulitnya hitam tapi istrinya cantik, anaknya banyak, jadi gubernur. Karena apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang tadi barusan ngobrol sama Ustaz Jenal. Kalau kita kaji simpel hidup ini. Ada yang tiang Jawi, Pak Kowo tiang Ude. Ada yang dari Jawa Tengah. Senepo orang-orang dulu itu simpel Ibu, tapi harus dikaji mendalam. Le tandurono pari ojo tandur suket. Orang Sumatera kagak paham nih. Nah, tanamannya padi atau kamu tanam padi, jangan tanam rumput. Kalau kamu tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kamu tanam rumput, mustahil padi ikut. Maknanya apa? Kalau kamu di hatimu selalu ada Allah, betul-betul mempertuhankan Allah, maka dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai hambanya, maka diumumkan oleh di majelisnya para malaikat. Hei malaikatku, aku mencintai hambaku fulan binti fulan, fulan binti fulan, dan seterusnya. Maka cintailah dia, layanilah dia. Maka para malaikat tadi turun ke bumi, wahai laut, wahai semuanya. Ini orang sudah dicintai sama Allah, layani dia. Subhanallah. Jadi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yakin dengan Al-Qur'an, Bu? Yakin? Percaya? Iman? Harus. Jelas Allah berfirman, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang siapa? Yang mutakin, yang beriman, yang percaya kepada 6 perkara. Iman kepada Allah, para malaikatnya, pada Rasulnya, para nabinya, pada qadarnya, takdir baik buruk, dan hari akhir kiamat. Di ayat tadi Fatir, Allah ingatkan, ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yakhluqu minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Hei manusia, ingat dong atas nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Bu, pegang telinganya, Bu. Halo, pegang telinganya. Tarik dikit, Bu, jangan kenceng-kenceng, sakit. Pegang, Bu. Ayo. Persis kayak anak TK. Pernahkah kita minta, Ibu, sama Allah telinga yang bisa mendengar, Pak Allah? Tidak pernah. Ketika di kandungan ibu kita. Pernah minta jantung yang bisa memompa darah kepada Allah? Pernah meminta ginjal yang bisa menyaring darah kepada Allah?
pernah minta mata ini yang bisa melihat kepada Allah ketika di alam kandungan? Rasanya tidak pernah. Apa kata ayat ini? Allah berfirman, yang kalian tidak minta saja, aku mampu memberi, apalagi kalian mau memintanya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi apa pertama? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah dipaksa. Kalau benar kita cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di situ di akhir ayat tadi diingatkan, adakah yang bisa Tuhan Rabbul Alamin yang bisa berikan rezeki dari langit dan bumi? Maka dijawab sendiri sama Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain fa'ana tufakun. Kenapa kamu lari dari aku, dari ketauhidan tadi? Mohon maaf, bertubi-tubi kita ditegur oleh Allah SWT dengan tsunami, dengan gempa, banjir, tanah longsor, ya. Masya Allah. Padahal resepnya ibu buka di surat Al-Ahzab. Al-Anfal, maaf. Al-Anfal surat ke-8 ibu, ayat 33. Bisa kaji buat dasar dulu, pendasaran. Monggo. Surat Al-Anfal ayat 33. Ya. Al-Anfal surat ke-8. Kita harus familiar Bu dengan urutan surat dan juga ayatnya. Silahkan Bu dibaca. Sedikit mudah-mudahan dapat Ibu ya pagi hari ini. Ya monggo baca silakan. Yang mau baca gantian juga boleh Bu. Bergantian boleh. Oh kecil katanya. Iya. Tambah itu apa matanya. Ya silakan Ibu. Ya, ayo, monggo. Itu lebih kecil tuh Al-Qur'annya. Subhanallah. Masih jelas Ibu ya? Masih jelas baca itu. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Allah Akbar. Ya. Al-Anfal ya, udah. Monggo Bu. Ayat 33. Ini kunci Bu. Ini kunci-kunci. Kunci pertama tadi, pengen dicintai Allah, ikuti Rasulullah SAW. Ini kunci kedua, silakan. Wa ma kana 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya, ayat 33 Ibu. 33. Ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan hukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan hukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Berarti kuncinya apa Bu? Nabi Muhammad secara zahir masih ada nggak Bu? Janji Allah tadi Ustaz Zainal, selama Nabi Muhammad berada di tengah-tengah umat, Allah nggak akan turunkan azab. Tetapi Nabi Muhammad SAW secara zahir sudah tidak ada. Kuburannya kemarin ketika saya berhaji ada di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah Allah izinkan saya ke makam beliau dan juga berhari-hari di Raudhah.
Subhanallah. Di situ perbanyak sholawat nanti Bu kalau ibu-ibu ke sana. Ya, perbanyak sholawat, salam kepada Rasulullah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholawat. Yakini kata Rasulullah, barang siapa mengunjungiku bersilaturahmi ketika aku masih hidup, ya, atau ketika aku sudah wafat, maka seperti dia mengunjungi aku ketika aku masih hidup. Yakini itu bahwa ketika kita datang, Rasulullah sedang menatap kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dimampukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kuncinya adalah kalau Rasulullah masih berada di tengah-tengah umat, janji Allah gak akan turun itu bencana aja. Tetapi karena Rasulullah ada, resepnya adalah selama kalian mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar, mohon ampun. Masya Allah. Ibu-ibu kalau belajar fikih, tadi ngobrol sama Ustadz Jainal, kalau belajar fikih pasti pelajaran pertama Bapak Bu toharoh, kesucian johir. Tapi ketika ibu belajar tentang ihsan, ilmunya tasawuf, maka akan dibimbing oleh para guru mursyid adalah dengan istighfar taubat. Saya mau tanya dulu, Rasulullah SAW sudah dijamin surga, Bu. Beliau sehari semalam istighfarnya nggak kurang dari 100 kali. Rasulullah yang sudah maksum tidak punya dosa dijamin masuk surga, istighfarnya 100 kali. Kita berapa kali, Bu? 100 kali. Alhamdulillah. Ingat apa, Bu? Kadang ingat utang. Puasa Allah. Ya. Perbanyak istighfar, mohon ampun. Yuk kita sedikit kaji. Ibu, ada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berdakwah, umatnya nggak mau mendengarkan, ngeyel, super ngeyel. Bahkan ada yang ditutup telinganya. Nabi Yunus nggak tahan, Bu. Ini alhamdulillah diundang ke sini, udah ada air minum apa nih? Larutan, ada lagi teh pucuk. Cuma kalau saya minum nanti berhenti, John. Ibu-ibu, alhamdulillah ada yang baca catatan. Dulu Rasulullah, para nabi didustakan. Masya Allah, langsung datang. Ini air bening namanya, Bu. Rasulullah didustakan, para nabi didustakan oleh umatnya, tetapi beliau selalu istiqomah dalam dakwah. Singkat cerita, Nabi Yunus kesal meninggalkan umatnya, maka Allah sampaikan, jangan dikira kamu nggak akan aku uji Yunus. Akhirnya apa? Naiklah bahtera kapal. Nabi Yunus naik kapal. Akhirnya apa? Kelebihan tuh muatan kapalnya. Kelebihan. Nahkoda bilang, ini kalau nggak dikurangin muatannya, kapal ini bisa tenggelam. Diundi, Bu. Yang keluar namanya Yunus lagi, 3 kali. Kata nahkoda, ini kan orang soleh, masa harus dilemparin ceburin ke laut? Akhirnya apa? Mau nggak mau, bismillah atas izin Allah, Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut, langsung ditelan ikan apa, Bu? Hiu. Benar, Bu? Ada yang hiu, ada yang apa lagi, paus. Gak apa-apa, yang penting jangan ikan peyek. Ya. Setelah itu apa? Di dalam perut ikan Nabi Yunus di 3 ke-8. Ibu bisa buka nanti di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 87-88. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika di dalam perut ikan, di dalam 3 kegelapan dasarnya laut, kegelapan di dalam perut ikan, dan di kegelapan tentang malam. Maka atas bismillah diizinkan oleh Allah SWT Nabi Yunus berzikir, beristighfar, membaca tasbih kepada Allah SWT. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya.
87, 88. Surat Al-Anbiya surat ke-21 Ibu. Al-Anbiya, kisah para nabi. Ya. Boleh baca dulu, biar meyakinkan lagi. Bukan kata tukang perabot. Ya, monggo. Ini tadi muat. Boleh, ya. Santai Bu. Sejam kan tadi bilangnya? Ya, silakan. Ya nggak apa Ibu, baca. Nggak masalah. Ini ditodong nih, tilawahnya. 87. Surat Al-Anbiya ya, udah ketemu Ibu? Surat 21 ya Bu? Al-Anbiya 21. Iya. 87. Junun, kisah Junun. 87 ya. Ya. Dan ingatlah kisah Junun. Artinya aja nggak apa-apa, boleh. Artinya. Dan ingatlah kisah Junun dulu ketika dia pergi ke dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan meninggalnya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maksud Engkau, aku tak masuk orang-orang yang berdoa. Iya. Terus ayat 88-nya Bu. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedudukan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi Allah mampu menyelamatkan orang-orang yang beriman sebagaimana tadi Bilal bin Rabah ketika ada tauhid, mentauhidkan Allah itu Esa, maka diselamatkan oleh Allah SWT. Wasilahnya melalui siapa tadi? Sayyidina Abu Bakar, dimerdekakan. Tapi semuanya bismillah karena izin dari Allah. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam dalam kondisi marah meninggalkan umatnya, maka beliau ditenggelamkan oleh Allah di dalam perut ikan, tetapi beliau senantiasa berzikir. Yo bareng-bareng, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah SWT karena senantiasa la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadz zalimin ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa. Ampuni saya. Kata Allah, gampang Yunus, kamu kan udah. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari perut ikan. Nanti dites Bu, ibu-ibu majelis taklim Baitul Ilmi datang ke Taman Safari. Mau ngetes ilmunya Nabi Yunus. Masuk ke kandang macan. Masuk kandang macan, ngetes nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata macannya, datang nih makanan gua, kata. Dikletak langsung. Pulang-pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah majelis taklim Baitul Ilmi datang ke Taman Safari. Kenapa? Ngetes ilmu, katanya. Beda Bu, imannya Nabi Yunus dengan iman kita. Allah Akbar. Bismillah di 3 kegelapan dalam tafsir Jalalain dijelaskan atau di catatan kaki dijelaskan 3 kegelapan itu 3 kegelapan apa? Yang pertama gelap di dalam perut ikan, kedua di dasar lautan, dan juga gelapnya malam. Masya Allah. Tapi di situ ternyata Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan dengan berzikir ini, maka beliau merasakan seperti di sebuah masjid atau di sebuah rumah Allah. Jadi luas Bu. Dan juga zat asam yang dalam perut ikan ini ditahan oleh Allah SWT menjadi keselamatan Nabi Yunus.
Siapa yang bisa? Allah. Satu. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sedang mau dibakar oleh Raja Namrud, sudah dikumpulin kayu bakar. Nabi Ibrahim sudah di dalam kobaran api. Yang orang-orang yang membakarnya sudah bersorak-sorai mati. Tetapi ternyata bismillah atas izin Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah berfirman, hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang menciptakan Nabi Ibu? Allah. Siapa yang menciptakan ikan Ibu? Allah. Siapa yang menciptakan air laut? Ini semua nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kalau kita beriman kepada Allah tadi. Ini kan contoh di Al-Qur'an, pelajaran yang harus kita ambil. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuma kita kadang membaca tidak dikaji, sehingga tidak masuk ke dalam hati. Ada nih gambaran, Bu. Ada gambaran. Ada ikan. Sebutlah ikan mas koki, Bu. Ada dalam akuarium. Dalam akuarium naik ke atas, turun ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri. Apa? Dia sambil teriak, Bu. Di mana air? Di mana air? Padahal dia di dalam air, Bu. Akuarium ada airnya, ikan ada di dalam air. Teriak-teriaknya apa, Bu? Di mana air? Di mana air? Ini sebagai gambaran. Apa? Kata orang yang tahu, Mas Koki atau Om Koki, Mas ikan Koki, Anda tanya air, padahal Anda diliputi air. Sering kita pernah, Bu, di suatu majelis ibu-ibu, itu di Serdang 1. Wah, saya kalau sholat, saya bayangin Allah itu gede, gagah. Boleh nggak, Bu? Lagi sholat, ibu bayangin Allah itu berbentuk gede, besar, gagah. Apa itu? Perkudoro kali ya? Syirik, Bu, musyrik itu. Ya, nggak boleh Allah dibayangkan zat Allah. Tafakaru fillah wa tafakaru fi zatillah. Bertafakurlah kalian tentang perbuatan Allah, jangan bertafakur tentang zatnya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Esa tadi yang diucapkan Bilal bin Rabah. Kedua, Allahu samad, Allah tempat bergantung semua makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu seorang pun sesuatu pun yang menyerupai menyamai Allah. Lah kalau kita sholat bayangin Allah kayak tadi siapa? Batman, wah super hero gitu. Berarti Allah subhanallah. Ilangin. Ya. Padahal sholat itu adalah sebagai media penolong. Masuk amalan nih. Tadi tauhid, sekarang ibadahnya amalannya. Ibu-ibu punya masalah apa saja, masalah dengan suami, masalah dengan tetangga, masalah dengan anak, maka hubungi Allah dengan salat. Janji Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasin. Siapa yang merintahkan, Bu? Bukan tukang perabot, tapi Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Ibu buka. Surat kedua. Ayat 45. Masya Allah, hari ini dapat ilmu. Keluar terus ini, Bu. Ini nggak di stop, berhenti. Keluar terus nih, Ustaz. Ya, surat Al-Baqarah ayat 45. Ini kunci lagi, Bu. Tadi apa? Iman. Kedua, istighfar. Ketiga, hubungi Allah dengan salat. Iya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu disebut yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Subhanallah. Pak, saya udah sholat, tapi masalah datang bertubi-tubi. Bahkan saya mengatakan, saya udah berdoa kepada Allah, tapi belum dikabulkan. Jangan salah, Ibu.
Setiap doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kitanya kadang nggak ngeh. Saya pernah ketemu dengan almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Subhanallah, saya ngobrol dengan beliau. Kemarin belakangan saya ketemu dengan Buya Razi. Allah Akbar. Mudah-mudahan beliau dimulakan semua. Kampung Pasir, Kerangkas, Kiai Bagus Nurdin, Cipocok Serang, Kebuya Sar'i Ciomas. Masya Allah, beliau adalah paku-pakunya Banten. Berkat zikir ibadah beliau masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ilmu-ilmu beliau dan perilaku beliau. Amin ya rabbal alamin. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa inna ala kabiratun alal khasin. Dan carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Yang demikian ini amat berat ila alal khasin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Ibu buka di ayat selanjutnya 46-nya. Ayat 46-nya. Nyambung terus ini. Ya. Ayat 46-nya Bu, ayo. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Allah Akbar. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang sedang dia mulaku, berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Maka Rasulullah menyampaikan as-salatu mi'ratul mu'minin. Salat itu mi'ratnya orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah. Allahu Akbar. Gimana tadi gayung ya? Allahu Akbar. Tadi sapu laku berapa ya? Ini saya Bu, tukang perabot. Allahu Akbar. Aduh, SPP belum kebayar. Allahu Akbar. Kuncinya ketemu saja. Kunci motor yang tadinya hilang, sholat ketemu Bu. Masya Allah. Ya. Rasulullah dan para sahabat Ibu, kalau menemui masalah, selesaikan dengan sholat. Nah, yuk kita perbaiki ibadah sholat. Karena ibadah sholatnya adalah setelah iman yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada malaikatnya, hai malaikatku, periksalah amalan hambaku ini. Kalau sholatnya, fardunya beres, maka catatlah semuanya beres. Tapi kalau nggak beres, periksa amalan sholat-sholat sunnahnya, rawatibnya, dan seterusnya, buat nambelin ibarat baju bolong. Mudah-mudahan selain kita sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah kita tegakkan. Ini ada kisah lagi Bu. Ada seorang ustadz lah datang ke ulama besarnya Betawi, Kiai Haji Safi Azami. Waktu itu beliau datang zuhur, tapi datangnya bertemu waktu itu jam 2. Ketika sudah atau izinkan bertemu dengan beliau, Kiai Haji Azami Safi Azami, beliau hidup di zaman Bung Karno, ya. Tapi subhanallah, termasuk beliau ulama besarnya Betawi. Maka pada saat itu ditanya, setelah ketemu, kamu udah sholat? Sudah. Sholat zuhur sudah. Kapan? Barusan. Dilihat jam 2 Bu. Sholat zuhur jam 2. Jadi kamu sholat zuhur jam 2? Iya. Apa kata ulama tadi? Allah itu pertolongan Allah akan datang ke kamu sejauh mana ketika kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah ketinggalan saat dipanggil oleh Allah jam 12, kamu datang jam 2, yang lain sudah lari, kamu masih berjalan di belakang. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? As-sholati awal waktu. Apa Bu? Sholatlah tepat waktu. Ini kadang saya sendiri Bu, lagi goreng peyek, lagi goreng ngasih keripik pisang, azan berkumandang, ada tanggung, padahal dimatiin aja kompornya tuh ya.
Paling rugi juga paling berapa sih, berapa on gitu. Cuma nafsu kita itu, Masya Allah. Ada lagi nih ibu-ibu sebelah, ibu-ibu sini nggak ada kayaknya. Ya, lagi ngulek sambel, ajan berkumandang. Apa? Ah, baru ajan gitu. Terusin dulu. Komat ya, baru komat. Ya, begitu nggak Bu? Nggak ya, nggak ada bedanya. Nggak, insya Allah di sini mah awal waktu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Maka pada saat itu disampaikan oleh ulama ini. Maka kalau ketika kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala jam 12, usahakan kamu jam 12 kurang 5 atau 10 kamu sudah berwudu dan menunggu panggilan-panggilan Allah. Kita kadang nggak sadar, kita ya Allah, kita malah nyuruh Allah. Ya Allah, saya masih meeting. Ya. Tunggu saya ya Allah, saya masih di tol. Tunggu saya ya Allah, saya masih ngulek cabai. Tunggu saya ya Allah, saya masih nyuci baju. Tunggu saya ya Allah, saya masih ngangkat jemuran. Allah suruh nunggu. Harusnya kita yang menunggu panggilan Allah. Yuk kita belajar. Sama, saya juga belajar Bu. Ya, mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah tahu jadwal sholat zuhur biasanya jam 12 kurang berapa saat Ustaz Jenal mungkin jam 11 lewat berapa tuh? 40-an atau 39 atau berapa ya. Nah, oh berarti kalau jam segitu 5 menit atau 10 menit saya berhenti aktivitas, maka disitulah kita menunggu ya Allah, aku tunggu panggilanmu ya Allah, di atas sejadah sambil istighfar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, istighfar astagfirullahaladzim atau sayyidul istighfar, apa saja kita zikir, baca Quran boleh. Kita menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menunggu panggilan Allah di dunia untuk menghadap pada Allah dengan salat, maka akan dibangunkan nanti di akhirat di surganya Allah, membuat ghibtah kata Ustaz Arifin, kata Rasulullah, maka membuat cemburunya para malaikat. Ada yang wajah kita nanti dibangkitkan seperti bersinar cahayanya bintang. Bu, kalau malam ada bintang terang nggak Bu? Kelihatan nggak Bu? Ada yang wajah kita nanti seperti terangnya bintang. Ada yang seperti rembulan. Bahkan yang lebih besar lagi wajah orang-orang yang tadi menjaga sholatnya di dunia awal waktu seperti matahari. Sehingga surga terang. Sehingga para malaikat ghibtah. Kalau ghibtah itu bukan iri Bu, tapi cemburu. Apa nih? Kok ada ya manusia padahal dulu apa? Ketika manusia mau diciptakan sama Allah, Nabi Adam, bahasanya bukan diprotes apa ya, disangkal sama malaikat. Ya Allah, kenapa Engkau akan ciptakan seorang manusia yang akan membuat pertumpahan darah? Ya, nggak tahu ternyata ada juga hamba-hamba Allah yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya tadi, dipanggil Allah sebelum dipanggil sudah, dan hasilnya di surga diberitakan oleh Rasulullah SAW. Maka ada yang cahayanya. Maka ditanya, hei rombongan pertama yang wajahmu seperti bintang, amalan apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Maka kata rombongan yang pertama seperti bintang itu tadi, ketika azan berkumandang, aku berwudu dan menunggu atau mendatangi itu panggilan azan dengan sholat. Lebih terang lagi seperti rembulan. Kenapa wajahmu terang seperti rembulan sehingga surga terang dengan wajah kalian? Maka ketika sebelum azan atau sudah azan, aku langsung lari menuju panggilan Allah. Tapi yang terakhir yang luar biasa, seperti lentera matahari cahayanya, ditanya oleh malaikat, Masya Allah, amalan apa yang kalian buat, kalian lakukan di dunia sehingga wajahmu menerangi surga ini seperti lentera matahari? Maka dikatakan oleh rombongan ini, ketika aku di dunia, sebelum Allah panggil dengan azan muadzin Bilal, maka aku sudah berwudu dan menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala
wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga berombong-rombongan tadi dan cahaya kita, wajah kita menyinari surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah yang hadir nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya. Syaratnya adalah menjaga sholat. Kita teruskan lagi kajian di sholatnya. Pada saat itu ditanya, kamu tadi sholat jam 2. Ditanya lagi, tadi sholat zuhur kamu berapa rakaat? Kata si ustadz ini bilang, apa? Pak Kiai, anak SD atau madrasah juga tahu kalau sholat zuhur 4 rakaat. Oh, jadi tadi kamu sholat 4 rakaat? Iya. Ditanya sama Kiai. Oh gitu. Nih ada pertanyaan. Burung apa? Ya, burung apa yang dia punya sayap, ya, tapi dia nggak tahu kalau dia punya sayap. Kedua, burung apa yang dia punya sayap tapi nggak dipakai terbang? Kata Ustadz nih, burung onta kali Kiai. Nah, ini gambaran sholat fardu dan sunnah rawatib kita. Maka pada saat itu, oh jadi kamu tadi sholatnya 4 rakaat. Sholat zuhur itu 8 rakaat. Kata ulama tadi. Ya. 4 rakaat sholat fardu. Qobliyahnya 2 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi totalnya 4 rakaat. Ibarat burung ini tadi, kamu ada 2 manusia. Yang pertama tadi burung, tapi dia tidak tahu kalau dalam dirinya ada sayap. Berarti dia nggak punya ilmu, nggak tahu kalau di dalam sholat zuhur itu ada mengiringi sholat fardunya, itu sholat sunnah rawatib. Dia nggak tahu, berarti dia nggak belajar tentang ilmunya. Dibilang apa? Kalau bahasa kita apa tuh? Bahasa Betawinya. Burung apa ya? Oh, halo. Kalau nggak punya ilmu apa? Jahil. Iya, jahil, bodoh, oon gitu. Kamu termasuk yang mana nih? Ya. Nah, yang kedua dia punya sayap tapi tidak dipakai terbang. Tahu dia punya sayap, Bu. Tahu ilmunya, sholat rawatib ada tapi nggak mau kerjain. Burung apa nih? Burung males, kata Kiai. Kamu termasuk yang oon sama yang males, katanya. Allahu Akbar. Termasuk yang malas atau termasuk yang bodoh tadi katanya. Sholat zuhur itu 8 rakaat. Kalau kamu pengen terbangnya tinggi, sayapnya harus dipakai. Kalau pengen pertolongan Allah tadi, maka gabungkan antara sunnah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sunnah ngikutin siapa, Bu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sholat zuhur ada sholat sunnah namanya rawatib, ada qobliyah, ba'diyah. Nah, digambarin lagi nih, Bu. Satu lagi. Masih ada waktu, Bu? Masih. Takutnya udah habis, Bu. Ntar kalau udah habis kode, Bu.
Apa kata kiai? Kata ulama yang tadi, kalau kamu jalannya pengen cepet, kalau pakai sendal jangan sebelah. Enak gak Bu kalau pakai sendal sebelah doang? Ya, pakai sepatu sebelah doang. Enak gak Bu? Enggak. Maka harus dua-duanya dipakai. Kalau sholatmu sudah diberesin, sholat fardu sunahnya, gandengin dengan zakatnya. Berapa banyak ayat di Al-Quran as-salatu wa zakat. Perintah sholat digandengan dengan zakat. Satu. Ya. Kul in kuntum, ini dasarnya tadi Bu, dalilnya kan ngomong harus pakai dalil Bu. Tadi surat Ali Imran ayat 31 di penjabarannya. Pendek panjang Bu. Masya Allah. Ini belum habis nih Bu. Masih kuat duduknya. Kalau pegel selonjor aja Bu. Maka pada situ disampaikan oleh ulama ini, kalau kamu berjalan biar cepat jalannya, ya biar kencang, biar lari, jangan cuma pakai sendal sebelah, tapi pakailah ini. Maka gandengkan antara yang fardu dengan yang sunnah tadi, syahadat kita tadi, ya fardu dengan sunnah. Cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Maka ada amalan yang fardu, ada amalan yang sunnah. Kalau fardu jangan ditambahin Bu. Sholat fardu zuhur ya 4 rakaat, jangan ditambahin 6 rakaat. Ini ada nih Bu, preman baru tobat. Ya, gue mah kagak hitungan sama Allah katanya. Ya, ini saya lahir di Jakarta Bu, campur Betawi tapi asli Jawa. Kalau orang tua Jawa, lahir di Jakarta aja numpang lah. Di Sunter Bu, ya, Kemayoran. Ya. Pada saat itu apa? Orang preman ini baru tobat. Gue mah nggak hitungan sama Allah. Apa? Orang lain mah sholat subuh 2 rakaat. Gue tambahin katanya 3 rakaat katanya. Ya, preman baru tobat. Sholat subuhnya 3 rakaat. Lo cepet amat pulang. Iya, udah selesai. Lah gue mah kagak katanya. Gue nggak hitungan sama Allah. Sholat subuhnya berapa? 4 rakaat kan. Ya. Ditambahin. Kalau sholat fardu harus tetap subuh 2 rakaat, nggak boleh. Tapi sholat sunnah yang diperbanyak. Ya, sholat sunnah rawatib, sholat duhanya, apalagi sholat taubatnya, sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud. Masya Allah. Ini kan nanti kajian Isra Mi'raj dong, bab sholat. Ibu, tadi apa pesannya? Pesan Al-Quran melalui para ulama tadi, kalau kita cinta Allah, ikuti Rasulullah. Kalau kita pengen larinya kencang, pakai sendal jangan sebelah. Maknanya, kalau kita berkah hidup kita, gandengi yang fardu dengan yang sunnah tadi. Haji fardu, sunnahnya umroh. Zakat fardu bagi yang nisabnya sudah mencukupi dan waktunya sudah. Sunnahnya apa Bu? Sedekah. Puasa Ramadan fardu, sunnahnya Senin Kemis dan seterusnya. Jadi selalu bergandengan, fardu sunnah, fardu sunnah. Sholat, zakat, puasa, haji. Ya, betul Bu. Ya. Diperbanyak yang sunnah-sunnah ini. Baginda Rasulullah SAW, beliau sudah dijamin surga, ditempatkan di surga Firdaus yang mulia. Tetapi beliau sholat malamnya sampai kakinya bengkak Bu. Saya tahu Bu, di sini pada bengkak kakinya kalau sholat. Banyak yang bengkak. Apa Bu? Asam urat katanya. Rasulullah ketika itu ditegur sama Siti Aisyah istrinya, ya kakanda Rasulullah, kenapa ibadahmu sampai kakimu bengkak? Padahal engkau orang yang manusia yang sudah dijamin surga oleh Allah SWT dan diampuni dosamu. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, justru itu aku ingin bersyukur kepada Allah. Tadi ditegur sama Allah di surat Fatir tadi itu Bu.
Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa'anatu fakun. Manusia ingat dong atas nikmat-nikmatku. Baginda Rasulullah SAW diberi nikmat luar biasa, maka beliau bersyukur sampai kakinya bengkak. Kita cuma beda tipis Bu sama Rasulullah. Rasulullah sedikit makan, kita banyak makan. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Ya. Allahu Akbar. Ya. Dapat kunci apa tadi Bu? Berapa? 1, iman tauhid kepada Allah. Ini kalau dibahas ulama-ulama jadul khusus Bu. Yuk, kita hafalin dulu aja. Allah wujud tidak makom mukhalafatul hawadisi yamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Di apa tapi gak dikaji. Apal Bu, apal. Asmaul Husna juga hafal. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, dan seterusnya. Terusin ntar di rumah. Ya. Dikaji, maka subhanallah. Sedikit saya masukkan tentang kolbunya. Awaludin ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Awal beragama itu mengenal Allah. Man arafa nafsahu, nafsahu itu diri. Barang siapa man arafa, barang siapa dia mengenal dirinya, nafsahu, maka faqad arafa. Maka dia akan mengenal siapa Tuhannya, siapa Rohnya. Jadi kenal diri. Saya tanya nih Bu, diri Ibu yang mana Bu? Halo, Bu Ustazah Ari, diri Ibu Ustazah yang mana nih? Ini yang johir kelihatan. Ini raga, jasad. Betul Bu. Manusia secara simpelnya, ya, kalau kita kaji ada apa Bu? Ada yang johir, ada yang batin. Ya. Di situ kalau dikupas sedikit, cuma ada 3. Ada raga, jasad, jasmani, yang kita olah jasmani, olah raga, tapi jarang olah rohani. Ya. Nah, tadi barusan sedikit kita olah rohani dengan berzikir, beristighfar tuh, baca Quran itulah rohani. Ya, ini santapan rohani. Nah, bentar lagi tuh ada udah santapan jasmaninya. Gitu. Ada raga jasad, ada batinnya apa? Ada keinginan yang dinamakan jiwa atau nafsu. Betul Bu? Punya nafsu makan Ibu? Kalau nggak punya repot dibawa ke rumah sakit. Betul? Ya. Nafsu bekerja juga harus ada. Kalau enggak, jadi kita males. Gitu. Nah, terus ada yang namanya ruh. Jiwa, nafsu dengan ruh inilah bagian batin. Kotoran-kotoran batin, kotoran-kotoran hati, maka kalau kita belajar pasti babnya toharoh, kesucian tentang pelajarannya istighfar atau taubat. Sebagaimana para nabi tadi Bu. Dalam Al-Quran, beliau bersalah 1 Bu. Nabi Adam salahnya 1 udah di surga Bu, salahnya 1 doang diusir dari surga. Lagi kita salah banyak pengen masuk surga, nyambung nggak Bu? Allah, Nabi Adam cuma salah 1 diusir dari surga gara-gara makan buah kuldi, sajarul kuldi. Lagi kita banyak salah pengen surga, kagak nyambung katanya. Rasulullah SAW udah dijamin surga, ibadahnya kakinya sampai bengkak. Lah kita pasang nih dari yang sisa.
pasang alarm. Wah, jam 2 setel alarm, bunyi ya. Alarmnya bunyi, kemana-mana orangnya. Bahkan apa? Tangan gerayang tuh, bunyi, matiin tuh, pencet. Tidur lagi. Ada juga yang bangun. Apa? Kamar mandi, ngapain bu? Terus tidur lagi. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan. Saya tutup ibu, ya. Ini kajiannya. Saya tutup iman takwa. Ibu-ibu, ciri orang bertakwa itu, ya, ciri orang bertakwa. Ibu buka sebagai penutup surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat, surat 51. Ayat 15, jaminannya surga. 51 ya, surat 51. Kalau kebanyakan ibarat nuang air di botol, nanti banyak yang tumpah ibu. Ya, dikit-dikit insya Allah. Ayat 15. Saya juga lagi belajar di sini bu, dibimbing oleh para guru, para ulama. Saya lagi belajar ngamalin ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa. Ayat 15 ibu. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan air. Iya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di taman-taman surga. Apa sih kerjaannya orang takwa ketika masih di dunia? Ibu buka, lanjutin di ayat 16-nya. Artinya bu, saya bacakan ayatnya ntar bu. Ya. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu dunia adalah orang yang berbuat baik. Ya. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ketika orang-orang yang bertakwa yang sudah berada di surga itu ketika hidup di dunia mereka selalu berbuat baik. Berbuat baik ini luas ibu. Bukan cuma ibadah sholat saja, mencari nafkah seorang suami buat anak istrinya di rumah itu ibadah. Ibu jalan nanti pulang, jangan tengok kiri, tengok kanan, lihat bawah. Ada paku, bismillah, ya Allah, saya ambil nih paku pecahan beling, ya. Takut nanti ngenain anak tetangga atau mungkin Ustadz Jainal pakai motornya ketusuk ini, ya, paku bocor. Kata Sile, tukang tambal ban, jangan diambil bu, itu asbab rezeki saya, katanya. Ya, kata tukang tambal ban, gitu. Ya. Jadi, ternyata buang ranting di jalan yang menghalangi orang berjalan suatu amal ibadah kebaikan. Masya Allah, mudah sekali. Bahkan kita bertemu dengan saudara kita dengan senyum saja ibadah. Tapi jangan senyum sendirian bu. Tanda tanya ntar Ustaz. Jalan senyum terus gitu Pak Bowo. Wah ini habis ngaji kok senyum terus nih. Tanda tanya. Nah, 1, 2. Yang ketiga apa lagi tuh bu? Orang yang dijawab masuk surga yang bertakwa. Ayat 17-nya bu. Kita selesaikan. Mereka sedikit sekali hidup daripada waktu malam. Masya Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahzaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Bu, rata-rata kita tidur berapa jam? Kata dokter nih bu. Kalau pengen sehat tidurnya 8 jam. 8 jam berarti berapa itu bu? Dari Isya selesai ya. Isya jam berapa? Jam 8 Ustaz. Jam 8 jam tidur. Nanti bangun jam berapa Ustaz? Jam 8 tambah 8. 4. Jam 4 ya. Jam 4. Berarti kelewat dong bu. Kelewat nih ya ayat ini. Ya. Karena udah subuh jam 4. Allah. Saya subuh jam berapa? Jam 4. Berarti ayat ini kelewat nih. Seperti saya nih. Ya. Nggak dibangunin sama Allah gitu malamnya. Berarti udah kelewat. Ya.
Tapi di sini ayat ini orang-orang bertakwa kerjanya ketika dia dijamin masuk surga. Kanu qalilan minal lail. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Untuk apa? Beribadah, munajat, melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, sholat taubat, sholat tasbih dan seterusnya kepada Allah, dilanjut lagi dengan tawasul, zikir, baca Quran. Maka disitulah pekerjaan orang-orang bertakwa. Kalau ngomong mah gampang, Bu. Pejabat dilantik dengan Al-Quran, sumpah saya menjadi orang yang bertakwa. Tapi lihat orang bertakwa tuh lihat siang dan malamnya. Malamnya banyak tidur, seperti saya banyak tidur, Bu. Saya ditegur banyak sama guru nih. Masya Allah, saya ini kamu nggak bangun. Itulah kita punya guru mursyid begitu, Bu. Masya Allah. Ya, ada guru-guru yang memang sudah mengetahui hijab-hijab itu, sehingga kita tidur di rumah, beliau jauh di sana, beliau tahu murid-muridnya nggak bangun sholat malam. Pernah suatu ketika saya ditegur, Bu, bangun tidur udah mikirin dunia, ya, mikirin ntar dagang kemana katanya. Bangun tidur ke Allah dulu. Bahkan Ustadz Arif ini beliau pesan, Ibu, ya, janganlah mata kalian melihat dunia sebelum mata kalian membaca huruf-huruf Al-Quran. Habis subuh, Bu, ya, nyapunya ntar, Bu, baca Quran dulu, meskipun cuma buka doang, Bu. Kalau belum bisa buka aja gitu. Nah, kalau bisa baca satu ayat, tapi terus habis subuh. Nah, nanti baru ya nyiapin makan buat suami, nyiapin baju sekolah buat anak dan terus apa dari semalam. Artinya kita manage, ya. Subhanallah. Yang terakhir apa, Bu? Di situ. Dan pada hari malam mereka mohon ampunan kepada Allah. Wabil ashari yastakbirun. Lagi-lagi orang bertakwa itu banyak berzikir, banyak beristighfar, memohon ampun di waktu di akhir-akhir malam. Kalau akhir malam kita misalnya puasa Ramadan, ya, misalnya subuh jam 4 lewat 10 menganggap. Berarti 20 menit sebelum azan subuh orang-orang bertakwa khusus amalannya istighfar. Ibu baca istighfar, astagfirullahaladzim, sudah istighfar. Lanjutin, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, istighfarnya Nabi Yunus. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, istighfarnya tobatnya Nabi Adam. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Atau apa? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Semua adalah kalimat-kalimat istighfar. Mana yang enak di lidah Ibu? Waktunya, mustajabnya diantaranya sebelum subuh, akhir-akhir. Dalilnya Al-Quran surat Ajariyat, pengen masuk surga orang bertakwa berbuat baik. Kedua, sedikit tidur di waktu malam. Ketiga, istighfar di waktu sahur, ya, tadi atau menjelang subuh. Yang terakhir apa? Di dalam harta orang-orang bertakwa ada bagian fakir miskin yang meminta dan fakir miskin yang tidak meminta, alias kita disuruh bersedekah. Kalau bisa, mungkin ibu-ibu yang berdagang atau apa punya duit, bangun subuh atau bangun dari tidur langsung baca doa, setelah itu apa? Keluarin duit entah 2.000 kayak 1.000 atau 5.000, masukin di rumah ibu ada kenceleng misalnya dari masjid atau musola, taruh di situ, bismillah ya Allah, darimu karenamu ya Allah, saya bersedekah infak ini. Maka akan didoakan malaikat ibu, ketika kita bangun kita bersedekah didoakan apa? Malaikat doa yang baik. Ya Allah berkailah hartanya karena dia sudah bersedekah nih. Tetapi jangan sampai ada malaikat yang berdoa ini, ya Allah hancurkan hartanya dan seterusnya, maka buatlah kesulitan hidupnya karena dia menjadi orang yang kikir. Naudzubillah min dzalik.
Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu nggak terasa jam 11 lewat, subhanallah ya. Tapi tadi ngalir saja semuanya karena Allah. Saya sendiri mau ngomong apa ya ntar, lagi goreng di WA Pak Rohmat ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Ada tanya jawab? Masih, monggo silahkan. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa nanti sama-sama kita bareng cari jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya terus terang, Ustaz. Saya ketika sholat itu kadang-kala yang namanya manusia ada gangguan. Iya. Kita baca kita serius. Kadang-kala ada timbul pemikiran yang tidak diinginkan gitu. Tapi saya ketika sholat baru saya serius satu mata, tapi yang saya dengar itu mata itu kalau sholat itu orang sombong. Bagaimana tanggapan itu? Nah, terus satu lagi Ustaz. Iya, boleh. Iya, monggo. Nah, berhubung saya kan Ustaz, orang rumah itu istilahnya suami sudah meninggal, tapi dia punya harta. Saya sering menanyakan ini, tapi belum di hati saya gitu. Nah, hartanya ini dia simpan buat anak-anaknya. Nah, berhubung anak kami satu buat kuliah. Tapi setelah suami saya meninggal, dijual sama kakaknya. Nah, cuma kakaknya ini nggak tahu, menurut saya salah sih. Menurut saya dia itu jual tanpa sepengetahuan kami. Nah, duit itu dari mana kan nggak tahu. Cuma sekarang itu kakaknya, bapaknya itu udah lumpuh. Allah. Astaga. Dia langsung lumpuh. Nah, bagaimana tanggapan? Iya. Oke. Digabung atau cukup ini aja? Gabung? Enggak, ada yang tanya lagi? Ada yang bertanya? Tadi bab sholat, ya. Kedua bab harta warisan, ya. Ada lagi yang bertanya, Ibu? Oh, enggak ada? Langsung mudah-mudahan bisa mewakili jawaban. Ya, pertanyaan pertama tadi bab sholat. Sholat kadang saya ingat sesuatu dan seterusnya. Tapi kalau saya memejamkan mata, ada yang mengatakan kita ini, ya, sebaiknya sholat itu memang membuka mata. Karena apa? Takutnya ada ular di depan. Ya, diantaranya ikhtiarnya. Kalau ada ular kan bisa kita, gitu. Kalau tutup mata, ya, kecuali berzikir. Ketika ibu berzikir, ya, usahakan dipejamkan matanya. Ya, jangan pejamkan mata. Karena apa? Kalau kita buka mata, ya, kadang kita itu melihat yang macam-macam yang ini. Tapi ketika pejamkan berkurang itu satu. Nah, tapi kalau sholat usahakan jangan dipejamkan. Terus kedua mengenai tadi, nah ini kadang masya Allah bab warisan di harta itu sudah banyak lah, banyak kisah akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri kebetulan kalau mertua itu meninggalkan harta, dan ketika sedikit saya gambarkan, ketika almarhum bapak mertua mau meninggal sudah wasiat ketika sakit, nanti tanah, rumah dan seterusnya panggil kiai, suruh buat dibagi A, B, C, D itu. Nah, setelah itu meninggal beliau. Tapi masih ada orang tua, ibu mertua. Suatu ketika mau berangkat haji, ibu dipanggillah istri, berarti anak kandungnya. Saya nggak mau campur karena saya hanya mantu. Pada saat itu silahkan musyawarah. Maka setelah itu, mohon maaf, ini nanti juga jadi aib. Setelah itu beliau musyawarah semuanya, maka jangan usah dijual dulu. Karena nanti kalau alamat haji segalanya, biar ini. Akhirnya sampai sekarang pun belum dijual, itu salah satunya. Artinya tadi harta yang dititipkan oleh suami ibu-ibu, dan itu adalah ditujukan untuk pendidikan anak, ya, dan itu adalah haknya istri dan
anak. Karena si istri juga masih hidup dan perlu biaya buat anak-anaknya. Nah, ini kejadiannya kasusnya dijual oleh si orang kedua gitu. Nah, salah satu contoh ini adalah tadi dikisahkan oleh ibu tadi ya. Ya memang seyogyanya kalau ahli waris tadi, kecuali nanti ada turunan-turunannya, mungkin bagian dari setelah dibagi pada itu. Dan ini tadi emang agak keliru. Ini lagi kan amanah suami saya itu kan sebelum meninggal itu ketika anak itu dijual, saya akan mas haji kan antara kedua mertua saya ini yang sudah meninggal. Nah, karena tanah itu sudah dijual, saya itu harus alihkan kemana ini? Bagaimana menurut Ustaz? Maksudnya tanah yang misalnya tanah kan tadi sudah dijual ke saya. Iya. Kalau misalnya dijual sama saya, misalkan mas haji kan antara mertua saya yang sudah mendahului saya itu kami itu. Nah, uangnya udah habis, kabarnya nggak ada. Oh iya. Iya. Apalagi keterangannya. Maksud saya itu tadinya maunya saya dikonfirmasikan sama saya. Misalnya dia jual 150 juta. Iya. Nah, saya nggak apa-apa. Iya, betul. Iya. Iya. Anak saya itu Iya. selamatkan Iya. ujiannya. Iya, betul. Cuman karena sekarang itu nggak ada konfirmasi apa-apa. Iya. Makanya nanya, tapi saya nanya-nanya kemana-mana. Iya. Ini persis ketika ada seorang ibu datang ke rumah saya bertanya persis. Ada hak waris bla 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 dengan saudaranya. Jadi dikuasai lah bahasanya oleh saudaranya. Saya datang ke guru saya, kebetulan Kiai Haji Aspuri. Kiai Haji Aspuri Korelet itu guru fikih saya. Saya datang ke beliau, Pak Kiai. Saya kalau ada apa-apa datang ke rumah beliau. Ini ada masalah fikih begini. Nah, jadi kalau memang itu sudah terjadi, bahasa beliau, ikhlaskan saja harta yang sudah dikuasai oleh fulan bin fulan tadi. Bahkan begini Ibu, ya, dalam harta warisan itu bahkan begini. Ketika ada nih kita, ya, ibu punya anak 3. Ternyata ada satu anak yang mungkin kehidupannya pas-pasan atau kurang mampu. Yang 2 mungkin berlebih. Ya. Hak warisnya sama Ibu, laki-laki 1 bagian, perempuan separuhnya. Ketika itu yang mapan, dia mengikhlaskan, dia terima haknya, tapi udah Bang atau Adik, ya, ini saya sudah terima hak saya, tapi saya sedekahkan ke kamu. Jadi diikhlaskan, itu lebih mudah-mudahan. Pasti dibalas oleh Allah lebih baik. Tetapi tadi kasihan, kasihan yang menguasai ini, karena banyak contoh Ibu. Ya. Itu yang misalnya Mas Haji dan saya kan amanah. Iya. Mas Haji maksudnya? Dengan Mas saya yang Mas Haji dan Haji. Ya. Udah daftar haji suami? Belum. Kan misalnya kan orang meninggalkan itu di haji. Badalkan, badal haji. Nah, jadi saya yang tanggung jawab karena udah diamanahkan. Iya. 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 Oh iya. Jadi jadi apa kembalikan ke kakak ibu saya? Iya. Ya, kalau itu tadi amanah wasiat dari suami, kalau saya meninggal badalkan haji lah bahasanya, badal haji. Badal haji itu kalau kemarin saya 2019 berangkat, itu saya kebetulan dengan bimbingan Haji Oji Cisoka, itu ada yang nilainya 5 juta dan seterusnya. Nanti di sana ada, kita jadi dapat sertifikat Ibu. Ibu misalnya orang tua badal haji, untuk bulan bin bulan badalkan haji, ada petugas haji, nanti di sana dibadalkan oleh petugas di sana. Nanti Ibu terima sertifikat bahwa bulan ini. Nah, sekarang permasalahan Ibu ini adalah hartanya yang buat badal haji sudah habis bahasanya. Tetapi di sini ada ilmu komunikasi, mudah-mudahan si yang tadi menjual itu masih punya hati nurani. Kalau berani Ibu komunikasikan abang atau paman atau siapa, ini kebetulan suami dulu amanah. Bahasanya gitu loh. Baik-baik saja gitu. Iya, tapi kalau memang mereka atau dia yang ini sudah tidak ini juga, berarti ya sudah kita gugur, sudah mengingatkan dia. 1. Kedua, namanya itu tadi, kalau ibu mampu punya uang badalkan. Tapi kalau belum mampu masa dipaksa ngutang gitu kan. Ya. Nah,
insya Allah nanti akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini manis tato dalam Al-Qur'an itu ya, jangan bilang dalam hati, ya Allah nanti saya sudah kaya baru berangkat haji atau daftar haji. Tapi perjalanan saya sendiri insya Allah kalau Allah pertemukan lagi apa? Justru dengan mungkin 500.000, 1 juta, 2 juta nanti akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji bukan karena kaya, Ibu. Karena keinginan kuat, ingin memampukan diri, nanti Allah yang memampukan tadi. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ini bisa mewakili jawaban ini. Jadi tadi kunci pertama ikhlaskan saja kalau sudah ini. Kedua tapi komunikasikan. Ya, masalah tadi balasan-balasan dari Allah, ya akhlak Rasulullah disakiti dan seterusnya, doakan hidayah buat yang menyakiti kita. Jangan dibalas dengan mohon maaf ya, Rasulullah itu subhanallah dilempari kotoran unta dan seterusnya, diludahi, yang ludahinya nggak ada di sama Rasulullah. Kemana yang ludahi? Sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Tahu COVID kali kata. Nah, tapi apa? Dikirimi makanan. Setelah itu apa? Dengan asbab akhlaknya dia dapat hidayah masuk Islam. Itulah akhlak Rasulullah. Makanya Rasulullah menjadi suri teladan. Insya Allah. Mungkin itu Ibu. Ya, ya. Mari Bapak Ibu semuanya kita sejenak hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sama-sama istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitil kiram kudusainina ilahum. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kirimkan Fatihah pada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan dikuatkan imannya, Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut namanya ila ruhi wa jasad. Wa ila Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani bil fadl wa syafa'ah fi dunya wal akhirah. Ridwanullahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, kirimkan Fatihah buat diri kita, suami ibu-ibu, putra-putrinya, sebut nama diri kita, suami ibu, anak-anaknya. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, da'i-da'iyah, alim-alimah, ila jasadi wa nafsi. Bil barakah wa syafa'ah wa hidayah wa sehat awalan akhiran fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
liridhallahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana nahdika wa bika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu